Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang titik. Definisi dari titik yaitu sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak memiliki ukuran. Ya, misalnya titik A atau titik B, ya. Atau bisa juga dikatakan titik yaitu perpotongan antara dua buah garis. Jadi ada dua garis yang berpotongan, maka tempat perpotongan itulah disebut dengan titik. Ya, garis. Yang kedua, garis. Definisi dari garis yaitu himpunan titik-titik yang terdiri lebih dari dua titik. Ya, misalnya ya garis G ini atau seperti ini. Garis hanya memiliki ukuran panjang. Ya, penamaan garis menggunakan huruf kecil atau dua buah huruf kapital. Misalnya ini adalah garis G, atau ini adalah garis AB, ini adalah garis YZ. Ya, bidang. Definisi dari bidang yaitu himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri lebih dari dua buah garis. Ya, misalnya ini ada dua buah lebih dari dua buah garis, ini ada garisnya ada 4 ya, maka dia membentuk suatu bidang, maka ini kita sebut dengan bidang alfa ya, atau ini bidang KLMN, atau bisa juga ini contoh dari bidang ABC ya. Penamaan bidang ini biasanya dia berurutan ya, KLMN ABCD ya. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar yang diberi nama dengan menyebutkan titik-titik sudut suatu bidang tersebut. Ya, jadi kalau diketahui titik sudutnya, maka ini disebut menggunakan titik sudutnya, yaitu bidang KLM. Atau ini tidak diketahui titik sudutnya, maka kita sebut saja ini bidang alfa, ya, atau ini bidang ABC. Ya. Jarak titik ke titik pada dimensi 3. Ya, definisi jarak yaitu suatu pengukuran numerik yang menentukan seberapa jauh atau seberapa besar suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan. Ya, itu namanya jarak dari suatu titik. Ya, misalkan ya, diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, maka kita akan melihat jarak titik A ke titik B. Jarak titik A ke titik B itu sama dengan panjang rusuknya ya. Jarak titik A ke titik C, ya ini jarak titik A ke titik C atau titik A ke titik G. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ini ya. Kita akan menghitung jarak titik A ke titik C pada suatu kubus AB, CD, E, F, G, H. Ya, jarak A ke C. Ya, itu disebut juga dengan diagonal sisi ya. Nah, kita manfaatkan panjang AB. Kita hubungkan juga dengan BC ya untuk menentukan panjang AC. Ya, misalkan nih panjang rusuk ini kita anggap panjang satuannya adalah A satuan, kemudian panjang BC juga A karena dia berupa kubus ya, di mana kubus itu mempunyai panjang rusuk yang sama untuk setiap sisinya. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang A ke C. Ya, sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, AB ini panjang rusuknya A ya, BC juga panjang rusuknya A. Sehingga dia jadi A kuadrat ditambah A kuadrat. Hasilnya 2A kuadrat ya. Karena dia dalam bentuk kuadrat, maka kita hilangkan kuadratnya dengan menarik akar dari 2A kuadrat. Berapa akar dari 2A kuadrat? Itu A akar 2 ya, karena A kuadrat itu akarnya adalah A, kemudian akar 2 ya. Jarak titik A ke titik C, jarak ke titik A ke titik C itu panjang AC, juga sama dengan panjang BD. Panjang BD juga panjang dan sama dengan panjang AH, sama juga dengan panjang DE juga sama dengan panjang AF karena dia berupa diagonal sisi, juga sama panjang BE yaitu A akar 2 ya. Nah, jadi jika suatu sisi kubus itu 8 cm, maka panjang garis AC itu sama dengan 8 akar 2 ya. Diingat ya,
panjang diagonal sisi dari suatu kubus itu A akar 2. Jadi kalau panjang rusuknya 8, berarti panjang diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Oke. Kita akan melihat jarak titik A ke titik G. Jarak titik A ke titik G. Ya, sama seperti tadi ya, kita buat dulu garis bantunya berupa segitiga siku. Ya, karena dia berupa segitiga siku, jadi kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang jarak titik A ke titik G. Ya, gunakan teorema Pitagoras. Panjang AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ya, AC tadi sudah kita cari, panjang AC itu A akar 2 ya. A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat. Sehingga dia jadi A akar 2 kuadrat, A akar 2 dikali A akar 2. Sehingga dia menjadi 2A kuadrat. Ya, 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi dapat 3A kuadrat. Sehingga panjang AG itu adalah, karena ini kuadrat ya, bisa ditarik akar. Berarti A akar 3. Sehingga jarak titik A ke G itu sama dengan AG. Juga sama dengan B ke H. Sama juga dengan C ke E. Sama juga dengan panjang D ke F. Ya, ini disebut juga dengan diagonal ruang. Ya. Jadi jika suatu sisi kubus itu sama dengan 8 cm, maka panjang AG atau panjang diagonal ruangnya itu sama dengan 8 akar 3. Ya, diingat ya. Jadi panjang diagonal ruang pada kubus itu A akar 3. Jadi kalau panjang sisi kubusnya 8, berarti dia 8 akar 3. Panjang sisi dari suatu kubus itu A akar 2. Ya, dimanapun berlaku itu A akar 2. Panjang sisi A akar 2, panjang diagonal ruang itu A akar 3. Ya. Selanjutnya, diketahui kubus AB, CD, EF, GH. Ya, panjang rusuk 10. Panjang rusuknya 10. Berarti panjang AB, panjang BC, panjang CD itu adalah 10 cm. Titik P adalah titik tengah dari EH. Nah, ada titik P di antara EH. Dan titik Q merupakan perpotongan diagonal ABCD. Nah, ya, lihat ya. Pada perpotongan ABCD itu ada titik Q. Nah, pertanyaannya, jarak titik P ke titik Q. Berapa jarak titik P ke titik Q? Nah, sehingga kita proyeksikan dulu ya, kita buat ya suatu garis bantu, yaitu menghubungkan titik diagonal ABCD atau titik Q ke bidang AD yang sejajar. Ya, kita namakan ini titik R. Ya, jadi dia berupa segitiga siku-siku di mana PQR ini siku-siku di R. Ya, kita gunakan lagi teorema Pitagoras untuk menentukan panjang P ke Q. Ya, sehingga PQ kuadrat itu sama dengan QR kuadrat ditambah PR kuadrat. Ya, QR kuadrat. QR itu sama dengan 5. Dari mana 5? Karena ini adalah setengah dari panjang AB. AB tadi panjangnya 10. Kenapa 10? Karena rusuk. Panjang rusuknya 10. Sehingga setengah dari 10 itu 5. Ya, maka di sini jadi 5 kuadrat. Ditambah PR. PR-nya berapa? PR itu sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 10. Sehingga dia menjadi 10 kuadrat. Ya. 5 kuadrat itu 25, ditambah 10 kuadrat 100, sehingga dia menjadi 125. Berapa panjang PQ? Panjang PQ yaitu akar dari 125. 125 itu sama saja dengan 25 dikali 5. Sehingga kita dapat tarik akar. Akar dari 25 itu 5, akar 5 tetap 5. Jadi panjang PQ itu 5 akar 5. Ya, nyambung ya. Jarak garis ke garis. Nah, yang disebut dengan jarak garis ke garis itu yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan antara garis pertama dan garis kedua. Jadi ada dua buah garis ya dihubungkan. Nah, di mana ruas garis tersebut tegak lurus dengan garis pertama dan garis kedua. Jadi jaraknya itu harus dua garis
yang saling tegak lurus. Nah, misalnya nih ada satu garis, kemudian ada garis selanjutnya lagi. Nah, untuk menghitung berapa jaraknya, dia harus tegak lurus. Nah, maka yang garis merah inilah adalah panjang garisnya. Jarak garis ke garis ya, kita lihat nih contohnya. Pada suatu kubus ABCDEFGH, kita mau lihat jarak antara garis AD ke garis BC. AD ke garis BC, ya garis AD ke garis BC itu sama saja dengan panjang garis AB. Atau jarak garis BC dan garis EH. Garis BC dan garis EH, ya. Itu sama saja dengan panjang BE atau diagonal sisinya ya. Kemudian panjang garis BG ke garis AH itu sama saja dengan panjang garis GH. Ya, nyambung ya. Selanjutnya kedudukan garis. Yang pertama yaitu sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar ya, jika terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut dipanjang sampai tak terhingga. Jadi dia dikatakan sejajar. Ya, contohnya ada garis Q, kemudian ada garis P. Nah, kedua garis ini dikatakan sejajar jika dia terletak dalam satu bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan jika garis ini ditarik sepanjang apapun. Ya. Contoh lain nih, misalnya pada suatu kubus ABCDEFGH, kita akan melihat yang mana garis sejajar. Ya, garis sejajar itu misalnya garis BG dan garis AH. Ya. Oke. Selanjutnya kedudukan garis yaitu berpotongan. Nah, garis ini dikatakan berpotongan jika terletak pada satu bidang datar dan mempunyai titik potong. Ya, misalnya ya, garis P dan garis Q, dia akan berpotongan. Ya, karena dia mempunyai satu titik potong atau satu titik sekutu. Nah, misalnya pada suatu kubus ABCDEFGH yang dinamakan dengan garis berpotongan yaitu misalkan garis CF dan garis CG. Ya, di mana dia berpotongan? Dia berpotongan di titik C. Ya. Kedudukan garis yang ketiga yaitu bersilangan. Nah, sebuah garis dikatakan bersilangan jika dia tidak terletak pada satu bidang datar yang sama. Ya. Kemudian dia tidak berpotongan jika diperpanjang. Ya, contohnya pada kubus ABCDEFGH ini kita bisa lihat yang mana garis bersilangan. Contohnya itu garis DE itu akan bersilangan dengan garis BG. Ya, dia tidak terletak satu bidang yang sama. Kemudian dia jika diperpanjang dia tidak akan berpotongan, maka dia disebut dengan garis yang bersilangan. Oke. Jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis ini kita misalkan ya, gambar kubus ini ABCDEFGH, kita akan melihat jarak titik A ke garis BC. Garis A ke garis BC ya itu sama saja dengan garis AB ya. Atau garis A ke garis CG ya. Garis A ke garis CG itu sama saja dengan garis AC. Atau titik A ke garis EG. Titik A ke garis EG itu sama saja dengan jarak panjang garis AE. Ya. Jarak titik ke garis. Ya, misalnya ya, kita lihat ini ada kubus ABCDEFGH, kita akan melihat jarak titik A ke garis BE. Ini ada garis BE, jarak A ke garis BE ya. Nah, kita buat dulu garis yang tegak lurus dengan garis A, kita tarik garis ya yang tegak lurus dengan BE. Nah, misalkan dia berpotongan di O, maka jarak titik A ke garis BE itu sama dengan garis AO. Ya, nyambung ya. Jarak titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang. Pada bidang ABCDEFGH, kita mau lihat jarak
Berapa jarak titik A ke bidang BCGF? Titik A ke bidang BCGF itu sama saja dengan panjang AB. Ya. Atau jarak titik A ke titik DCGH. Ya, DCGH itu sama saja dengan panjang AD. Panjang AD. Ini AD. Jarak titik A ke bidang BDHF, titik A ke bidang BDHF itu sama saja dengan setengah dari diagonal AC. Ini kalau kita buat titik perpotongannya titik O, maka jarak titik A ke bidang BDHF itu sama saja dengan panjang dari A ke O. Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.